Terpaksa menjadi sugar daddy. Bab 016. Sementara dari saya itu dulu. Yang tidak boleh dilakukan, bagaimana? Tidak boleh jatuh cinta. Selesai mengucapkannya, Zahwa kembali menahan napas, begitu pula Wirya yang berhenti bergerak. Ada keheningan ganjil di antara mereka yang seketika mengudara. Baiklah. Wirya menjawab setelah berhasil mengendalikan diri yang sempat seolah tersesat sejenak. 4. Pihak pertama dan pihak kedua tidak boleh saling jatuh cinta selama masa kontrak. Zahwa selesai menuliskan kalimat itu dengan perasaan campur aduk. Entah kenapa situasi di antara mereka tiba-tiba saja terasa aneh, sebab bagaimanapun membicarakan masalah, perasaan, tak pernah mereka singgung sejak awal kontrak ini terjadi. Selain masalah uang, masalah ini juga yang Zahwa pikirkan begitu dalam hingga membuatnya baru bisa tidur dini hari. Dia mencoba berpikir secara logis dan panjang, hubungan ini saja sudah jelas salah, apalagi jika Zahwa melibatkan perasaan di dalamnya. Adanya kontrak yang menegaskan itu, Zahwa harap dia mampu mengendalikan diri. Dia tak akan jatuh semudah itu. 3 bulan ini, Zahwa akan anggap dia bekerja. Syarat-syarat di dalam kontrak bisa menjadi acuannya untuk bersikap lebih profesional. Zahwa pasti bisa, bukan? Tapi kita berhak untuk saling memberikan afeksi, bukan? Mas Wirya maunya begitu? Tanya Zahwa agak kaget. Tentu saja, itu fungsi utama kamu sebagai *RB***Y saya, jawab Wirya. But of course, tanpa melibatkan perasaan. Karena jika memakai perasaan, poin keempat pasti akan terlanggar. Zahwa mengangguk jamat, menyetujui setelah mempertimbangkan sejenak. Oke, memberikan afeksi tanpa melibatkan perasaan, ucapnya pelan mengulangi lalu mulai menuliskan poin kelima. 5. Pihak pertama dan pihak kedua boleh saling memberikan afeksi dengan catatan tanpa melibatkan perasaan. Ada lagi. Apa boleh aku memiliki hubungan dengan pria lain? Ada seseorang yang sedang kamu suka? Tanya Wirya cepat. Belum ada, aku hanya bertanya saja, jawab Zahwa sekenanya. Dia murni ingin bertanya sebab teringat akan Bella yang memiliki seorang pacar yang bukan *RDA***I-nya. Tidak boleh, anggap saja kamu dan saya memiliki hubungan spesial. Hubungan spesial. Zahwa melengos kecil. Hubungan apa coba yang tanpa perasaan di dalamnya? Tanyanya kemudian tak habis pikir. Ada, hubungan kita. Zahwa menghela napas. Oke, ini berlaku untuk Mas Wirya juga, bukan? Bukan untuk aku saja. Apa kamu mau saya memiliki hubungan dengan wanita lain? Wirya malahan balik bertanya. Bola mata Zahwa melebar. Tidak tahu, itu kan urusan Mas Wirya sendiri. Wirya mendengkus. Ya, berlaku untuk saya juga Zahwa. Lagi pula saya sedang tidak ingin tertarik dengan wanita manapun. 6. Pihak pertama dan pihak kedua tidak boleh memiliki hubungan lain selama masa kontrak. Done. Wirya berbisik. Aku pikir sudah. Mas Wirya bagaimana? Wirya hanya bergumam. Zahwa segera menandatangani di bawah tulisan pihak kedua di sisi kanan bawah kertas, lalu Wirya juga menandatangani di sisi kiri bawah dengan tulisan pihak pertama di atasnya. Dengan posisi tubuh yang tidak berubah sehingga Zahwa sedikit membungkuk karena Wirya di belakang tubuhnya yang mendekat untuk menandatangani kertas. Bagaimana kalau salah satu dari kita melanggar kontrak ini? Wirya bertanya pelan, bisa dia lihat Zahwa yang meliriknya melalui ekor mata. Aku tidak mungkin melanggar itu, aku janji. Zahwa berucap penuh tekad tanpa sedikit pun keraguan. 3 bulan saja. 3 bulan saja, Jinan. Kamu bisa melewati semua ini dengan lancar. Batinnya meyakinkan diri sendiri. Tak cukup lama jika dipikirkan secara garis besar. Zahwa pasti mampu melaluinya tanpa segala sesuatu yang melibatkan emosional di dalamnya. Tidak tahu bagaimana Mas Wirya. Wirya melengos remeh.
Tentu saja tidak mungkin, jawabnya tak kalah pasti. Ucapan Zahwa seolah sedang menantang dan Wirya tak pernah suka merasa kalah. Zahwa mengangguk kecil. Mereka tidak tahu saja, janji yang mereka buat akan menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Suatu hari nanti. Apa ada lagi yang kamu inginkan? Tidak ada. Sedetik setelah Zahwa selesai berbicara, Wirya langsung mengangkat tubuhnya ke atas pangkuan pria itu yang membuat Zahwa memekik kaget. Dalam satu gerakan yang luwes dan mudah, Wirya membalik tubuh Zahwa hingga kini mereka berubah menjadi berhadapan. Sekarang, saya yang menginginkan kamu. Wirya menarik tengkuk Zahwa lalu menempelkan bibirnya dengan bibir perempuan itu. Tak mampu lagi menahan diri, haratnya naik mencium aroma tubuh Zahwa sejak tadi. Zahwa meremas hoodie yang Wirya pakai selagi pria itu memak asteriske bibirnya lalu membelit dari bibir atas ke bibir bawah. Zahwa memejamkan mata erat, hanya bisa membalas dengan sekenanya, meremas-remas hoodie Wirya dengan gelisah. Namun seketika Zahwa tiba-tiba saja sadar akan sesuatu. Dia menahan pekikan lalu menepuk-nepuk bahu Wirya meminta berhenti. Wirya tentu saja tak mengindahkan, dia tetap menci asterisk bibir Zahwa, mengajak lidah mereka saling membelit di dalam mulut. Tepukan Zahwa di bahu Wirya makin kuat membuat pria itu terpaksa menjauhkan kepala sambil berdecak. "What's wrong?" tanyanya kesal kesenangannya diganggu. Zahwa mengatur napasnya yang memburu sejenak. "Aku, gak bisa." Alis Wirya menukik. "Apa ini melanggar batasan untuk kamu?" tanyanya mengingat kontrak yang baru saja mereka buat. Zahwa menggeleng dengan wajah yang memerah. "Today is my period day," cicitnya pelan. "Seriously?" tanya Wirya setengah kesal setengah frustrasi. Zahwa hanya mengangguk dan punggung Wirya segera bersandar dengan lemas. "Sial," rutuknya. Tubuhnya yang tadi panas berubah bak diguyur air dingin seketika. "Apa yang kamu lakukan?" Zahwa yang sedang termenung menatap layar laptopnya, menolehkan kepala. Wirya terlihat mendekat sambil mengusap rambutnya yang basah dengan handuk. Cek, pria ini yang begini hanya membuat pikiran Zahwa melayang saja akan apa yang pernah mereka lakukan hari itu, ketika Zahwa mengeringkan rambut Wirya dengan cara duduk di pangkuannya. Secepat pemikiran itu datang, secepat itu pula Zahwa menepisnya. "Lagi lihat jurnal-jurnal sama skripsi orang buat referensi skripsi aku," jawab Zahwa. Dirinya menghela napas, bab 1 dari skripsi yang ia kerjakan baru selesai ia buat namun Zahwa tetap saja merasa tidak puas akan isinya. Sungguh, rasanya sudah sesulit ini. Dari tadi dia hanya bengong menatap layar laptop, agak sedikit sumuh sebenarnya melihat dokumen yang penuh oleh huruf-huruf itu. "Kamu terlihat kesulitan. Mau saya bantu?" Wirya duduk di sebelah Zahwa. Aroma segar dari sabun juga sampo yang pria itu pakai tak bisa Zahwa pungkiri memang begitu wangi untuk dihirup setiap dia menarik napas. "Memangnya Mas Wirya paham topik yang aku angkat?" Kepala Wirya mendekat pada layar laptop Zahwa, menggulir layar menuju halaman pertama lalu membaca singkat judul skripsi Zahwa kemudian mengangguk-angguk. "Saya dulu jurusan bisnis, kamu administrasi publik. Sedikit berhubungan, Iting," ujarnya. "Saya coba baca bab 1 kamu dulu." Zahwa mencoba menatap lurus layar, bukan pada Wirya yang nampak begitu fokus membaca dan mungkin juga menganalisis apa yang sudah ia kerjakan. "Gimana?" tanya Zahwa was-was sendiri, ketika Wirya sudah sampai di halaman terakhir bab 1-nya. "Topik yang kamu ambil sudah cukup bagus, sesuai juga dengan topik permasalahan generasi sekarang. Tapi kalimat setiap paragraf yang kamu ambil sedikit tidak berkaitan. Coba untuk menyusun kata-katanya lebih baik lagi. Lalu, cari jurnal yang terbaru. Biar lebih up to date." Selagi Wirya terus bicara, Zahwa terdiam menatapnya yang nampak begitu serius dalam memberikan saran. Sekejap,
Wirya benar-benar nampak seperti dosennya di kampus. Zahwa mengangguk lamat-lamat, berusaha mengenyahkan rasa terpananya yang tidak bisa ia cegah untuk muncul, menggantikannya dengan mengingat betul-betul saran dari Wirya. Kok Mas Wirya jago? Saya dulu asisten dosen, jawab pria itu datar, begitu biasa saja tanpa ada kesombongan yang tersirat dalam ucapan juga gerik tubuhnya. Oh ya, tanya Zahwa tertarik. Cek, kekurangan Wirya ini apa sih? Ah, mungkin sifat dominannya yang tidak ingin dibantah itu saja. Wirya hanya mengangguk singkat. Coba kamu susun ulang kata-katanya, entar saya yang koreksi. Zahwa menyetujui. Dia mulai merevisi apa yang ia kerjakan, dengan saran-saran dari Wirya membuat otaknya yang tadinya buntu seolah menemukan jalan keluar yang penuh cahaya. Akhirnya tanpa mereka sadari, Zahwa dan Wirya malahan saling berdiskusi tentang topik skripsi yang Zahwa ambil. Selagi Wirya terus berbicara memberikan masukan dan saran untuknya, Zahwa terpana akan bagaimana luwesnya pria itu yang berbicara. Jika seperti ini, Wirya hanya nampak seperti pria jenius yang tampan bukan. Pria tampan yang hobinya mendominasi dan tidak ingin dibantah. Cek, memang, tak pernah ada manusia yang sempurna di dunia ini bukan? Makasih Mas Wirya, ucap Zahwa setelah bab 1 skripsinya selesai dalam sekejap saja. Padahal sudah 3 hari pikiran Zahwa buntu namun sedikit saja bantuan dari Wirya, dia bisa mengerjakannya dengan lebih mudah. Zahwa agak merasa sedikit konyol sebenarnya. Hubungan persugardadian apa yang membahas tugas wajib mahasiswa akhir seperti ini? Agaknya mungkin, hanya Zahwa dan Wirya saja. Aku boleh pulang sekarang gak? Tanya Zahwa ragu-ragu. Pulang. Tidur di sini saja. Lagi pula mama tidak ada di rumah juga kan? Mas Wirya gimana? Enggak pulang? Tidak, jawab Wirya tanpa banyak berpikir. Zahwa sudah ingin membuka mulut melanjutkan pertanyaan namun tiba-tiba saja dia teringat kontrak yang sudah mereka tanda tangani, maka Zahwa menelan kembali kata-katanya. Tidak boleh membawa-bawa Renata dalam hubungan ini. Zahwa akhirnya memilih diam, tak tahu harus melakukan apa. Ingin menghidupkan televisi juga merasa sungkan. Tiba-tiba saja Wirya menyodorkan sebuah kunci kepadanya membuat kening Jinan mengkerut tidak paham. Kunci apartemen ini. Kamu boleh datang ke sini kapan saja, lebih dekat dengan kampus juga kan. Kalau mau tinggal di sini juga boleh. Lagi pula tempat ini juga tidak terpakai. Zahwa menatap tercengang kunci di hadapannya setelah mendengar ucapan Wirya. Beneran? Tanya Zahwa benar-benar kehilangan kata. Of course. Wirya menatap Zahwa yang masih terdiam. Take it. Jangan bengong saja. Zahwa mengambil kunci itu dengan rasa kaget dan tidak percaya yang menguasai tubuh. Perasaannya menjadi campur aduk seketika. Tinggal di sini saja. Tidak usah di rumah mama lagi. Zahwa membisu. Mengapa kamu masih di sana? Padahal saya yakin sekali kamu sudah tidak betah. Belum pernah Zahwa ditanya tentang hal ini karena yang tahu bagaimana keadaan dirinya di rumah hanyalah dirinya sendiri dan sekarang, ditambah Wirya. Ditanyai begini seolah ada sesuatu yang menusuk hati Zahwa. Perasaannya menjadi sensitif seketika. Gumpalan sakit hati yang selama ini hanya mengendap, mulai terasa ke permukaan karena ia memimirkannya, bukan mengabaikan seperti yang sudah-sudah. Zahwa menatap Wirya ragu-ragu, haruskah bercerita atau tidak? Namun melihat mata pria itu yang terus-terusan menatapnya dan tak beralih, ada suatu dorongan yang membuat Zahwa ingin membuka mulut. Mungkin, Mas Wirya bakalan mengatai aku bodoh jika aku mengungkapkan alasannya. Zahwa tertawa miris. Alasan aku bertahan. Simpel saja, ya karena aku sayang keluargaku. Selepas mengatakan itu, Zahwa mengambil jeda sejenak. Mengungkapkan sesuatu yang paling sensitif untuk pertama kalinya ternyata bisa membuat hatinya kewalahan sendiri. Zahwa jadi sadar,
Dia terlalu lama menyimpan segala lukanya sendirian. Mencoba menumpuknya dan mengatakan, tidak apa-apa, lalu ketika dihadapkan langsung dengan rasa sakit itu, perih akan lukanya ternyata sudah sebesar ini. Aku sudah terlalu bahagia memiliki keluarga dan aku masih belum siap merasa kesepian dan sendirian lagi. Lagi pula, aku masih belum siap meninggalkan kenangan papa yang terlalu banyak di rumah itu. Hening. Zahwa mengalihkan pandangan, tak mau melihat ekspresi Wirya ketika dia mengatakan itu. Aku paham kok, semakin aku bertahan, rasanya bakal semakin menyakitkan. Sebenarnya aku juga kepikiran buat pergi kok, tapi, Zahwa menjeda, ragu untuk mengatakannya. Tapi, Wirya mengulang. Zahwa menggelengkan kepala pelan, memilih kembali memendam dan tak mau mengungkapkannya. Zahwa tersadar, ini bukan urusan Wirya. Dia tak mau membeberkan terlalu banyak kemalangan hidupnya. Zahwa tak suka dipandang dengan rasa kasihan. Dia yang menjalankan hubungan ini dengan Wirya saja sudah membuatnya merasa kehilangan harga diri. Zahwa tak mau mengumbar-umbar cerita sedih untuk menarik simpati. Wirya pun juga diam, tak mau memaksa. Emosional yang Zahwa tahan terlalu kentara dari ekspresi wajahnya, Wirya tak mau melihat perempuan itu semakin kewalahan dengan perasaannya sendiri ketika mengungkapkan luka terbesarnya itu. Bagaimana bisa Papa Irwan mengadopsi kamu? Padahal kan kamu sudah dewasa. Wirya memilih mengalihkan pembicaraan. Entah karena hujan yang mengguyur di luar sehingga membuat suasana menjadi gloomy atau memang karena Wirya penasaran saja, yang lagi-lagi tak ia mengerti alasannya kenapa harus penasaran begini. Wirya memilih bertanya lagi. Kehidupan Zahwa mendadak ingin sekali ia ketahui. Lagi pula, mereka juga tidak bisa melakukan itu, cek, mengingatnya saja sudah bikin kesal. Wirya harus bermain sendiri di kamar mandi. Oke. Ini too much information. Wirya akan menahannya sampai di sini saja pun Wirya juga belum mengantuk. Jadi, berbincang dengan Zahwa tak ada salahnya juga. Zahwa tertawa sendiri. "I think I'm just lucky." Padahal kan biasanya kalau mengadopsi anak kebanyakan yang masih bayi ya. Mungkin Tuhan kasihan jadinya mengabulkan doaku yang pengen banget punya keluarga deh. Wirya menatap sisi wajah Zahwa secara lamat. Senyum sendu perempuan itu bisa ia lihat. Wirya tersenyum simpul, tangan pria itu mengacak rambut Zahwa begitu saja. "Datang ke sini kapanpun yang kamu mau, oke? Jika sudah tidak sanggup di sana, pulang saja ke sini." Dan Zahwa pun membisu lagi. "Di luar hujan, mau buat mie kuah tidak? Kayaknya enak. Tadi kita belanja mie dan telur bukan?" Celetukan itu membuat Zahwa menoleh dalam sekejap. "Mas Wirya mau?" tanyanya, setelah berhasil mengendalikan diri. Beruntung, Wirya bertanya sekali lagi membuatnya tak harus menjawab pertanyaan yang terakhir. Wirya hanya mengangguk sebagai respon. "Ya sudah, aku buatkan. Kamu buat juga, lah." Zahwa entah kenapa mendengkus geli mendengarnya. "Iya," jawabnya sekenanya. Sambil menonton Netflix and chill kalau kata remaja sekarang. Iya kan? Sejauh yang Zahwa tahu, Wirya tidak pernah berbicara sebanyak ini. Namun mendengar kata Netflix and chill, mata Zahwa menyipit. Istilah itu tentu saja artinya ia ketahui dari sosial media. Bukan Netflix and chill yang itu. Wirya berdecak menyadari ekspresi Zahwa. Tapi Netflix and chill secara harfiah, beritahunya. Menonton sambil makan, that's it. Mata Zahwa makin menyipit. Iya tahu kok aku. Kok Mas Wirya bawel? Kok bawel? Wirya mengulang dengan ekspresi tercengang tak habis pikir. Zahwa refleks tertawa kecil melihat ekspresi yang jarang-jarang ada di wajah Wirya itu. Iya, Mas Wirya ngomong mulu, aku kapan bikin mie-nya? Wirya terdiam sedang Zahwa menuju dapur dengan senyum geli. Cir. Bunyi kelontang gelas-gelas kaca yang bertubrukan terdengar di ruangan yang menggemakan musik dari seorang DJ di atas panggung.
Di tengah ruangan sana, lampu nampak berkelap-kelip seiring dengan musik dengan beat cepat itu mengalun. Tepat di bawahnya, orang-orang meliupkan badan menikmati musik. Mengangguk-anggukkan kepala tak ingat lagi akan dunia. Total mabuk dalam alunan musik dari DJO atau mungkin juga betulan mabuk karena memang terpengaruh minuman beralkohol. Sedang menjauh dari sorotan lampu kerlap-kerlip itu, ada meja berjejer yang diisi oleh orang-orang yang sibuk menikmati minuman. Entah itu sendirian, bersama wanita atau pria yang baru mereka temui di sini, ataupun sengaja datang bersama teman-teman. Lampu nampak lebih temaram di sini, dan itu memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk memuaskan dahaga akan Hasser Asteriste. Pemandangan yang lumrah ditemui di sebuah klub malam. Di pojok ruangan, 3 wanita dewasa dengan 2 lelaki nampak begitu heboh menyeru. Melu elukan nama seseorang yang memakai gaun merah setengah lutut itu. Gila Lota. Acara penghargaan televisi bergengsi hampir semua selebriti yang datang memakai baju rancangan lo semua. Seru seseorang berambut sebahu yang nampak menyala sebab berwarna blonde, dia adalah Diana, teman Renata sejak masa sekolah menengah atas. Wanita yang memakai crop top itu bergelayut manja di lengan seorang pria setengah bule, namanya Eros, pria yang baru ia pacari sebulan belakangan ini. Bener, lagi dapat jackpot nih besti kita. Makanya traktir minum-minum malam ini, sahut wanita berambut merah menyala. Dia Erlin, satu teman lainnya dari semasa sekolah yang masih berteman dekat dengan Renata. Dia bersama Randy, lelaki yang sudah ia pacari selama 6 tahun lamanya. Renata, yang datang sendiri hanya tertawa kecil. Dia mengibas rambut dark brown miliknya ke belakang sambil sedikit menyesap tequila yang ia pesan. Pesan aja semua yang kalian mau, bills on me. Ucap wanita itu begitu santai membuat keempat orang yang satu meja dengannya kembali menyorak bahagia.